Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah. Shalom. Apa kabar pada hari ini? Saya percaya kita semua merasakan kebaikan dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini dalam setiap kehidupan kita. Amin. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam penyembahan, mari sama-sama kita akan bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan membacakan Mazmur. Kita akan membacakan Mazmur ayat yang ayat yang kelima. Sama-sama kita membacakan firman Tuhan. 1, 2, 3. Tetapi aku berkat kasih setiamu yang besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu siang dan malam. Bapak Ibu, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus yang ada di rumah maupun yang ada di tempat ini, mari sama-sama kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia sangat baik bagi kita. Dia Allah yang selalu setia menjaga setiap kita. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan pujian syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pertolongan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau masih menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur bagimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau penolong kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Bapa, kami mau merenungkan Tuhan kebaikan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Dan mulut kami mau bersorak memuji Engkau. Haleluya. Kita akan naikkan pujian kepada Tuhan. Mari katakan, bila kami renungkan Tuhan kasih setia-Mu bagi kami. Bila aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dan dalam naungan kepak sayap-Mu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Sama-sama katakan kasih setia-Mu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku menegakkan Engkau seumur hidupku. Kan memujimu, tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh dari dasar hati kita. Katakan, bila kami renungkan Tuhan kebaikan dan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Amin. Aku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku dan dalam naungan kepak sayap-Mu Tuhan.
memuji-Mu, bersorak memuji. Sama-sama katakan kasih setiamu, setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi nama-Mu. Kita menaikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh dari hati kita. Kita merenungkan kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Benar ya Tuhan, bila kami merenungkan kasih setiamu Tuhan, sungguhlah Engkau Allah penolong dalam hidup kami ya Bapa. Engkau penolongku dan dalam naungan
kasih Tuhan buat kebaikan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan puji syukur bagi-Mu. Hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur. Beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, lebih sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini dari awal. Apa yang tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu yang tak pernah ku pikirkan. Sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidup. Sama-sama katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berikan puji syukur bagi-Mu. Hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur. Hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu yang telah tercurahkan bagi setiap kami. Sebab itu kami mau berikan pujian syukur kami bagi-Mu ya Tuhan. Hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Sekarang katakan ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari naikkan suara-suara. Haleluya, haleluya. Kami beri syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami mau naikkan pujian syukur kami hanya bagi-Mu. Sebab Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami. Sebab itu Tuhan, pada pagi hari ini kami mau bersorak memuji memuliakan Engkau. Biarlah Tuhan Engkau yang bertahta atas pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan
Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus yang ada di rumah. Shalom. Pada pagi hari ini kita akan siap untuk memuji Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk duduk kembali. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa hati kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberkati setiap kita. Amin. Kita akan naikkan pujian kita kepada Tuhan. Bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Dia adalah penolong dalam hidup kita. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, katakan. Allah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jadi sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini, katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmur kami. Mari kita naikkan pujian ini, katakan Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu, ya gunung batu dan keselamatanku. Sebab hanya padanya, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu. Katakan ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hati kami percaya Tuhan, percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, tak pergi dariku. Kasih setiamu, tak pergi dariku. Haleluya. Oh, kasih setia Tuhan itu tak pernah pergi meninggalkan setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Masih siap untuk memuji Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus yang ada di rumah, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian kita, bahwa langit dan bumi biarlah memuji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tanganmu, katakan Yesus Engkau sungguh baik bagi kami, dan biarlah langit dan bumi memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini, katakan langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Sekali katakan langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya.
sungguh-sungguh, amin. Haleluya, biarlah langit dan bumi memuji Tuhan kita. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Sama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kita mau sama-sama katakan haleluya, oke? Sama-sama kita angkat tangan kita untuk memuji Tuhan kita. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat tangan untuk katakan haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Katakan haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya bagi Allah kita di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus, saya undang untuk duduk kembali. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus yang ada di rumah, sama-sama kita siapkan hati kita. Kita siapkan pendengaran kita untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan pada pagi hari ini menjadi rema dalam setiap kehidupan kita. Dan biarlah firman itu yang menguatkan setiap kita. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan, bahwa bersama Tuhan kita mampu untuk melewati setiap persoalan hidup kita. Sebab Yesus adalah pertolongan kita. Dan hanya bersama Dia hidup kita merasa tenang. Haleluya. Mari naikkan pujian ini sama-sama, katakan Engkau ada bersama kami Tuhan. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di hidup kami Tuhan, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, adalah
sungguh-sungguh kita naikkan pujian ini. Engkau ada Tuhan bersama kami di setiap musim hidup kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kau kekuatan dalam hidup kami ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak Tuhan, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita mau naikkan pujian ini dari awal. Saya undang Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kekuatan di hidup kami Tuhan adalah bersama dengan Engkau. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu ya.
Tuhan hanya bersama dengan Engkau Bapa, kami mampu melewati setiap persoalan dalam hidup kami. Sebab perkenananmu Tuhan yang meneguhkan setiap hati kami ya Bapa. Haleluya. Engkau yang bertindak. Saya serahkan kepada hambanya. Pagi hari ini Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar, maka kami bisa menikmati kemurahan Tuhan, pujian penyembahan kami di mezbah-Mu yang kudus pada hari ini. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati, pikiran untuk tertuju kepada pesan-pesan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi hati kami, urapi hidup kami, sehingga kami boleh mengerti, memahami apa yang Engkau kehendaki bagi setiap kami. Seluruh umat-Mu yang ada di rumah hari ini, Tuhan berikan mereka hikmat, kearifan, sehingga mereka bisa memahami pesan Tuhan hari ini yang Kau sampaikan kepada kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak ada apa-apanya, biarlah Tuhan saja yang berbicara dan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kuasai tempat kami, kuasai seluruh kehidupan kami, sehingga pemberitaan firman-Mu boleh disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, shalom. Apa kabar semua? Luar biasa, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kembali, kita bisa sehat, bisa kuat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Semua karena penyertaan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya berbicara kepada kita tentang kutemukan di dalam Dia, ya, yaitu sebuah sikap, sebuah tindakan, sebuah ekspresi kita sebagai orang percaya untuk menemukan, untuk mendapatkan sesuatu yang pasti dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 sampai 5. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, pada kesempatan ini kita percaya, kita melihat bahwa semua agama yang ada di dunia ini mengajarkan bahwa semua manusia yang beragama mencari jalan menuju ke surga. Sekali lagi, agama mengajarkan bahwa semua manusia yang beragama mencari jalan menuju ke surga. Di bawah kolom langit ini ada banyak agama, ada banyak kepercayaan, ada banyak yang diyakini oleh manusia. Hanya dengan apa? Hanya dengan menuju, mencari, mendapatkan jalan yang pasti, yaitu ke surga yang disebut dengan tempat kekekalan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat juga gereja, tidak kalah penting juga bahwa gereja mengajarkan, memberitakan, menyampaikan tentang jalan menuju ke surga. Pertanyaannya adalah ada banyak cara, ada banyak metode, ada banyak pemahaman-pemahaman gereja tentang jalan menuju ke surga.
Kenapa? Karena kehidupan kita di bumi ini adalah kehidupan sementara atau kehidupan titipan sementara oleh Tuhan. Tetapi kehidupan yang kekal nanti ada di tempat yang Tuhan sediakan. Dan itulah yang kita cari, itulah yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sehingga kita boleh sampai ke sana. Pertanyaannya, caranya bagaimana supaya kita bisa mendapatkan jalan yang pasti itu, mendapatkan jalan yang terarah, yang tertuju itu kepada surga. Itu tergantung keyakinan dan kepercayaan manusia di muka bumi ini. Kemudian juga dari segi aspek teologi mengajarkan tentang kepastian, tentang jalan untuk menuju satu titik, yaitu surga. Nah, ada banyak pemahaman memang, tapi di sini saya bagikan kepada kita ada satu pemahaman yang sangat terpopuler yang disampaikan oleh Bapak Reformasi, yaitu Martin Luther. Dia mengatakan bahwa manusia mendapatkan kepastian itu hanya dengan sola fide. Apa itu sola fide? Yaitu hanya oleh iman manusia menemukan atau mendapatkan jalan menuju ke surga. Kemudian dia berpendapat lagi bahwa manusia mendapatkan surga atau jalan keselamatan hanya oleh anugerah. Dan yang ketiga adalah sola scriptura, yang artinya hanya oleh Alkitab. Hanya oleh Alkitab ini manusia kita semua mendapatkan jalan, memperoleh jalan menuju ke surga, yaitu keselamatan. Tapi saudara dikasih Tuhan, kita tidak mempersoalkan jalannya mau panjang mau lebar. Tapi yang kita persoalkan hari ini adalah apa jalan, apa yang kita temukan di dalam Dia, di dalam Kristus Yesus. Jangan kita sudah percaya tapi kita tidak temukan, kita tidak memperoleh apa-apa, maka kita akan binasa. Nah, hari ini saudara dikasih Tuhan, apa yang kita temukan di dalam Dia? Apa yang kita dapatkan di dalam Yesus Kristus? Mari kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara-saudara yang ada di rumah, kita baca firman Tuhan bersama-sama. Kita bangkit berdiri, 1, 2, 3 ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, diberkati kita sekalian yang membaca, merenungkan, dan kita yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini ya, ada dua hal penting kita temukan di dalam Dia. Ada dua penting sekali, dan ini kita tidak boleh lupa, ini kita tidak boleh abaikan, dan ini kita tidak kita temukan kepada siapapun selain hanya Yesus Kristus. Yang pertama adalah di dalam pembacaan kita, maka kita menemukan kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti adalah kebenaran yang dikehendaki, kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang diberitakan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Nah, saudara dikasih Tuhan, di dalam Yohanes pasal 1, ya, saya baca ulang kepada kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Perhatikan baik saudara dikasih Tuhan, ada 3 kata yang diulang di dalam ayat ini. Nah, dalam ilmu penafsiran atau di dalam ilmu hermeneutik, kata yang diulang-ulang itu dalam satu ayat atau dalam satu perikop adalah
sebuah penekanan terhadap apa yang disampaikan, sebuah penekanan terhadap apa yang diberitakan, apa yang tertulis di dalam kalimat tersebut. Nah, saudara dikasih Tuhan, kata firman itu ya diartikan di dalam bahasa Yunaninya yaitu logos. Logos artinya adalah firman, kata-kata ya atau ucapan. Nah, kenapa Yohanes sebagai penulis dari kitab ini menyampaikan kepada ya orang-orang penerima surat, yaitu orang-orang Yahudi dan non-Yahudi, bahwa mulanya ya sebelum dunia ini dijadikan, sebelum dunia ini dibentuk, sudah ada firman, sudah ada logos. Pertanyaannya adalah bagaimana logos, bagaimana firman itu bekerja dalam kehidupan, baik itu di muka bumi maupun dalam kehidupan manusia. Nah, saudara dikasih Tuhan, saya akan menjelaskan ini kepada kita supaya kita benar-benar mendapatkan dan menemukan sesuatu yang pasti. Yang pasti di sini adalah logos itu atau firman itu menjadi daging. Apa maksud dari ayat ini? Kalau kita lihat di dalam pasal 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Ternyata logos atau firman itu telah menjadi daging, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Firman itu, logos itu adalah pribadi Yesus Kristus, Allah sendiri, anak tunggal Allah yang telah datang, yang telah diberikannya di muka bumi ini, bahkan kepada kita semua sebagai ciptaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana respon kita, bagaimana tindakan kita terhadap sang logos ini, sang firman ini yang diberitakan, yang disampaikan kepada kita hari-hari ini. Kemudian saudara dikasih Tuhan, logos ini juga adalah ucapan atau perkataan. Nah, kalau kita melihat di dalam peristiwa penciptaan, Allah menciptakan langit dan bumi beserta dengan segala isinya selama 6 hari. Ketika hari pertama Allah menciptakan langit dan bumi, bukan dengan karya atau tangan Allah sendiri, tapi hanya dengan apa? Dengan kata-kata, dengan ucapan, dengan perkataan. Alkitab mengatakan, jadilah terang, maka jadilah terang. Alkitab mengatakan, jadilah tumbuh-tumbuhan, maka tumbuh-tumbuhan jadi. Jadilah cakrawala, maka cakrawala terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di kalangan kaum teologi sebenarnya ayat ini menjadi perdebatan yang sangat panjang antara logos dan theo. Tapi saya tidak membahas tentang perdebatan itu. Yang saya bahas kepada kita adalah kebenaran yang pasti adalah sang firman. Amin. Kebenaran yang pasti adalah logos itu sendiri, yang sudah menjadi manusia, yang sudah menjadi daging, dan kita bisa melihat, kita bisa menyentuh, kita bisa mempercayai dan meyakini itu sebagai iman kita kepada Dia yang akan menyelamatkan setiap kita. Lalu apa lagi saudara dikasih Tuhan? Logos itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman atau logos itu sudah ada, ya. Ia telah ada sejak dulu kala dan juga ikut terlibat dalam karya Allah. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita bisa hidup hanya oleh firman. Rohani kita sehat, jasmani kita sehat, itu karena firman. Jadi firman logos itu, Yesus Kristus itu adalah kebenaran yang pasti dalam hidup kita. Ada banyak orang mencari kebenaran. Ada banyak orang mencari keadilan dalam hidupnya. Tapi pertanyaannya, apakah mereka sudah menemukan yang pasti? Apakah mereka sudah menemukan yang jelas? Apakah mereka sudah menemukan yang benar-benar benar? Tapi kita sebagai umat Tuhan, hari ini Tuhan berikan kita pemahaman, Tuhan berikan kita tawaran
bahwa kebenaran yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Amin. Hanya ada di dalam Kristus Yesus. Nah, pertanyaan sekarang, logos itu adalah kebenaran. Perhatikan baik saudara dikasih Tuhan. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang memerdekakan manusia dari kuasa dosa. Amin. Kebenaran yang pasti adalah kebenaran yang memerdekakan kita dari dosa, dari kutuk, dari kuasa gelap, dari budak dosa. Sehingga kita bisa lepas keluar dari situ dan kita mereka, kita bebas. Karena apa? Karena ada kebenaran yang jelas. Jadi kebenaran yang jelas adalah kebenaran yang memerdekakan kita dari kuasa-kuasa dosa. Saudara dikasih Tuhan, di bawah kolom langit ini tidak ada kebenaran yang mampu memerdekakan manusia dari dosa selain kebenaran yang ada di dalam diri Yesus Kristus itu sendiri. Kebenaran yang memerdekakan kita adalah kebenaran yang benar-benar memberikan kepastian dalam kehidupan kita sebagai ciptaannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, hari ini Tuhan sampaikan kepada kita, Tuhan sampaikan kepada saya dan saudara bahwa di dalam Dia kita temukan kebenaran yang jelas. Dan kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Amin. Akan memerdekakan setiap kutuk dosa, setiap belenggu-belenggu, setiap ikatan-ikatan dari iblis. Dia lepaskan kita dari situ, Dia bebaskan kita dari situ. Karena apa? Karena kebenaran yang jelas itu akan memerdekakan setiap kehidupan kita. Katakan amin. Lalu apa lagi saudara dikasih Tuhan? Kebenaran itu akan memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia mendapat menerima akibatnya, yaitu dia jauh, dia terpisah dengan Allah. Tapi ketika manusia menemukan kebenaran yang pasti, maka hubungannya itu dengan Allah akan dipulihkan oleh Tuhan, akan diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kita hari ini bisa memanggil Dia Ya dan Bapa. Allah adalah Bapa kita, Yesus adalah Bapa kita. Kenapa? Karena kita sudah menemukan kebenaran yang pasti dalam hidup kita. Orang yang tidak menemukan kebenaran yang pasti, maka hubungannya dengan Bapanya, hubungannya dengan Allah tidak akan diperbaharui. Hanya karena kebenaranlah yang jelaslah yang akan memulihkan kita, hubungan kita dengan Bapa kita di surga. Amin. Jadi saudara dikasih Tuhan, temukan kebenaran yang pasti. Dan kebenaran itu hanya ada di dalam Dia. Dan ketika kita menemukan itu, maka hubungan kita kepada Sang Pencipta kita menjadi hubungan yang sangat erat. Amin. Lalu yang ketiga saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik. Kebenaran itu akan memberikan kita keselamatan kepada manusia sebagai ciptaannya. Jadi saudara dikasih Tuhan, Yesus menyebut dirinya sebagai kebenaran. Yesus menyebut dirinya sebagai kebenaran. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, ketika kita mendapatkan, memperoleh kebenaran itu, maka kita akan diberikan keselamatan secara cuma-cuma oleh Tuhan. Keselamatan itu bukan hanya keselamatan tubuh kita, tapi keselamatan jiwa dan roh kita sebagai ciptaannya. Jadi kebenaran yang Tuhan tawarkan bagi kita hari ini, kita harus peroleh itu. Amin. Kita harus dapatkan itu, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar dari Yesus tidak ada kebenaran yang pasti. Di luar daripada Sang Firman tidak ada kebenaran yang pasti. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, hanya ada satu kebenaran yang pasti dalam hidup kita, yaitu di dalam diri Yesus Kristus. Dan ketika kita memperoleh, ketika kita mendapatkan itu, maka itulah yang akan menyelamatkan kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita dari kutuk dosa, dari maut, dari kebinasaan. Alkitab mengatakan bahwa semua manusia di muka bumi ini sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi oleh karena kebenaran yang pasti itu, maka Ia akan memberikan kita keselamatan. Ia akan memberikan kita keselamatan abadi, yaitu tempat yang Tuhan persiapkan bagi kita. Apakah kita sudah menemukannya? Kalau belum, mari, belum terlambat saudara dikasih Tuhan. Temukan dan carilah itu. Karena itulah yang akan memberikan kita keselamatan. Yang terakhir apa? Kebenaran itu akan memberikan kita apa? Pengharapan dan sukacita.
Jadi saudara dikasih Tuhan, banyak orang menemukan mencari kebenaran, tapi mereka tidak akan temukan. Tapi kebenaran yang pasti sebenarnya akan memberikan kita pengharapan. Pengharapan yang akan datang, pengharapan yang akan terjadi dalam hidup kita. Dan kebenaran itu akan memberikan kita sukacita. Amin. Jadi ketika kita sudah mendapat kebenaran yang pasti, maka jiwa kita, hidup kita pasti bersukacita. Tidak ada keluh kesah, tidak ada sungut-sungut, tidak ada emosi, marah dan lain sebagainya. Yang ada adalah sukacita dan pengharapan. Jadi kalau seandainya ada di sekitar kita, ya, masih hidup kacau balau, berarti dia belum menemukan kebenaran yang pasti. Kebenaran yang pasti adalah kebenaran yang memberikan kita pengharapan dan sukacita. Amin. Amin. Dan kita hanya mendapatkan dan menemukan itu di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam berpengharapan. Nah, saudara dikasih Tuhan, ada satu ayat firman Tuhan kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 16. Yesus mendeklarasikan dirinya, ya. Yesus mendeklarasikan dirinya bahwa dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup, dan dialah terang. Jadi saudara jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir tentang kebenaran yang pasti. Karena memang Yesus sendiri sudah mendeklarasikan dirinya bahwa saya ini, bahwa aku ini jalan. Jalan kepada siapa? Menjadi jalan sebagai perantara kita kepada Bapa. Jadi untuk kita sampai kepada Bapa perlu ada perantara. Dan perantara itu adalah Yesus sendiri. Jadi untuk kita sampai kepada Bapa, maka harus melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Kita tidak akan sampai kepada Bapa, kita tidak akan sampai kepada Dia kalau tidak melalui siapa? Yesus Kristus. Karena Dia sudah mendeklarasikan bahwa dirinya adalah jalan. Jadi saudara dikasih Tuhan jelas, Tuhan sendiri sudah mendeklarasikan bahwa Dia adalah jalan. Lalu apalagi dia adalah kebenaran yang abadi, kebenaran yang tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya tetap Dia dan Dia. Tidak akan berubah, tidak akan ditambah, tidak akan dikurang. Itulah keabadian, itulah kebenaran yang abadi. Dan kita harus temukan itu. Amin. Kita harus peroleh itu dalam hidup kita. Karena itu akan menjamin kehidupan kita. Lalu apalagi saudara dikasih Tuhan? Dia juga adalah hidup yang baru. Ketika kita memperoleh dan mendapatkan kebenaran yang jelas di dalam Dia, maka kita peroleh hidup yang baru. Setiap hari kita diperbaharui. Amin. Setiap hari kita diperbaharui oleh Dia. Karena kenapa? Karena kita sudah temukan, kita sudah peroleh, ada, tinggal dalam hidup kita kebenaran yang jelas itu. Sehingga kita bisa setiap hari punya hati, punya roh yang baru, punya kehidupan yang baru. Karena kenapa? Karena kita sudah memperolehnya. Kita sudah mendapatkannya. Saudara dikasih Tuhan, akhir-akhir ini banyak orang, banyak manusia mencari, ya, berusaha untuk apa? Untuk memperoleh kehidupan yang baru. Tapi bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kebenaran yang sejati bukanlah kepada manusia, tapi bukan kepada dewa-dewa, bukan kepada yang lain, tapi kebenaran yang pasti hanya ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Itu harga mati. Tidak boleh ditawar-menawar. Tidak boleh setengah-setengah. Justru kita semua harus percaya dan harus menerima itu. Amin. Dan dia juga mendeklarasikan dirinya bahwa dia adalah terang ajaib. Jadi kita tidak boleh bimbang lagi saudara dikasih Tuhan. Kita tidak boleh mempertanyakan lagi apakah memang benar Yesus adalah kebenaran, apakah Yesus adalah jalan. Kita tidak boleh mempertanyakan. Yang kita pertanyakan adalah apakah kita sudah menemukan jalan itu. Apakah kita sudah menemukan kebenaran itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita yang ada di rumah hari ini temukan itu. Jangan sampai hilang. Amin. Jangan sampai hilang itu dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah menemukan kebenarannya? Nah, saudara dikasih Tuhan, kebenaran yang pasti hanya ada di dalam Dia. Cari dan temukanlah itu. Di luar Dia tidak ada kebenaran yang pasti.
Orang yang hidup di dalam kebenaran yang pasti, dia akan diselamatkan. Amin. Cintailah dan kasihilah kebenaran yang pasti itu, yaitu Sang Pencipta. Hari ini saudara dikasih Tuhan, kalau kita sudah menemukan, kalau kita sudah memperoleh kebenaran yang pasti, maka itu kita harus pertahankan dalam hidup kita sampai maut memisahkan kita. Amin. Sampai maut menjemput kita, pertahankan, pegang itu erat-erat dalam hidup kita, karena itu yang akan menyelamatkan kita, karena itulah yang akan membawa kita kepada Bapa, karena itulah yang akan membawa kita ke tempat yang abadi yang Tuhan persiapkan untuk saat ini. Maka peganglah itu. Amin. Kalau kita sudah mencari, kalau kita sudah menemukan, pegang itu erat-erat, itu simpan itu erat-erat, supaya itu menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Amin. Amin saudara-saudara. Nah ini yang pertama, ini yang kita temukan yang pertama. Nah yang kedua saudara dikasih Tuhan, yang kita temukan di dalam Dia, tadi pertama kebenaran yang jelas, kebenaran yang pasti. Dan yang kedua adalah kehidupan yang pasti. Ya, kehidupan yang pasti ini penting saudara dikasih Tuhan. Karena kita masih ada, masih tinggal di muka bumi ini, masih injak bumi, maka kita harus memperoleh kehidupan yang pasti. Amin. Mendapatkan kehidupan yang pasti. Apa yang dikatakan oleh Yohanes pasal 1 ayat 4 dan 5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik. Kehidupan yang pasti adalah kehidupan yang memiliki tujuan dan arah yang jelas. Sekali lagi, kehidupan yang pasti adalah kehidupan yang memiliki tujuan ya dan arah yang jelas. Banyak manusia, banyak orang Kristen ya di kalangan kekristenan tidak menemukan arah atau tidak mendapatkan tujuan yang jelas. Karena kenapa? Karena hidupnya masih diombang-ambing oleh berbagai hal. Jadi hari ini saudara dikasih Tuhan, kita menemukan kehidupan yang pasti hanya ada di dalam Yesus. Amin. Kenapa kita hanya temukan di dalam Dia? Karena Dialah yang menciptakan kita. Dialah yang membentuk kita. Hidup ini bukan milik kita, tapi milik Dia, milik Allah itu sendiri. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, kita memperoleh kehidupan yang pasti ketika kita mencari dan mendapatkannya di dalam Dia. Nah kita lihat lagi saudara dikasih Tuhan, apa arti hidup atau kehidupan? Nah ada dua pengertian yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Yang pertama ada kata bios, ya, dan yang kedua ada kata joy. Kata bios ini diartikan sebagai jalan kehidupan. Perhatikan baik, jalan kehidupan. Yang kedua, keperluan untuk menunjang kehidupan. Dan yang ketiga, kebutuhan hidup jasmani dan rohani. Nah, kata bios ini atau kehidupan ini adalah hidup yang saat ini, ya. Hidup atau kehidupan yang saat ini. Kita masih ada di muka bumi ini, maka kita perlu hidup. Amin. Maka perlu kita hidup dengan kebutuhan-kebutuhan baik jasmani maupun rohani. Nah, sementara kata yang kedua zoe, perhatikan. Zoe ini diartikan kehidupan setelah kematian. Berarti saya sudah sampaikan tadi bahwa kehidupan kita di bumi ini hanya untuk sementara, tapi nanti ada kehidupan lain lagi. Ya, itu yang dipakai dengan kata zoe. Kemudian apa? Kehidupan jiwa kita. Kemudian kekuatan hidup atau lamanya hidup. Dari dua kata ini saudara dikasih Tuhan, kita akan alami ini. Dan kita sedang alami. Kita sedang hidup di dunia dan kita sedang menjalankan kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah kehidupan kita yang sudah jalani sudah pasti atau belum? Nah, saudara dikasih Tuhan, milikilah hidup yang pasti. Dan kita akan temukan itu hanya ada di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Nah, kehidupan yang kita temukan di dalam Dia ada 3. Perhatikan baik. Ada 3. Yang pertama, kehidupan tubuh, kehidupan jiwa, dan kehidupan roh. Ketika Tuhan menciptakan manusia, yaitu manusia pertama Adam di Taman Eden, Allah
membentuk tubuh manusia. Perhatikan. Lalu Allah memberikan jiwa, lalu Allah memberikan roh atau nafas ke dalam manusia itu sendiri. Sehingga manusia itu bisa hidup, sehingga manusia itu boleh bekerja, boleh melakukan pekerjaan apa yang dia lakukan dalam kehidupannya. Dan kehidupan tubuh, kehidupan jiwa, kehidupan roh ada dalam hidup kita saat ini. Pertanyaannya adalah apakah kehidupan kita ini sudah terarah, sudah jelas atau belum? Jangan saudara dikasih Tuhan kita anggap enteng hal ini. Ya, jangan kita anggap kehidupan tubuh kita, kehidupan jiwa kita, kehidupan roh kita sudah sehat atau belum. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa itu kehidupan tubuh? Kehidupan tubuh adalah, perhatikan baik, unsur lahiriah manusia, ya. Unsur daging yang dapat dilihat, didengar, disentuh dan lain sebagainya. Jadi kehidupan tubuh ini. Dan ini kehidupan tidak fana. Suatu saat nanti dia akan kembali ke asalnya. Yaitu dari mana? Dari tanah itu sendiri. Jadi saudara dikasih Tuhan, kehidupan tubuh kita adalah kehidupan yang lahiriah, ya. Yang bisa merasakan kesakitan, bisa merasakan kecapean dan lain sebagainya. Nah, ini kehidupan yang sementara. Ini kehidupan yang sementara. Perhatikan baik. Kemudian kehidupan jiwa kita. Jiwa adalah unsur batiniah manusia yang tidak dapat dilihat. Perhatikan. Jiwa manusia meliputi beberapa unsur. Apa itu? Ada pikiran, ada emosi, ada perasaan, dan ada kehendak. Nah, kemudian dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaan manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau rekan-rekan semua melihat foto yang saya tampilkan ini, saya melihat foto ini, mereka sedang bersatu jiwa, wah, satu perasaan, wah, dan satu kehendak. Luar biasa. Perhatikan di sini, ya. Dengan pikirannya manusia dapat berpikir, dengan perasaannya manusia dapat mengasihi, dan dengan kehendaknya manusia dapat memilih. Jadi mereka saling memilih, saudara dikasih Tuhan. Haleluya. Nah, inilah kehidupan jiwa. Oke? Inilah kehidupan jiwa. Dan kehidupan jiwa kita ini harus jelas. Amin. Harus jelas. Jangan sampai nanti kehidupan jiwa kita hidup dalam kebinasaan. Amin. Jangan sampai kehidupan jiwa kita kelak menjadi bagian dari iblis. Jangan sampai kehidupan jiwa kita ini ditarik oleh iblis. Perhatikan baik saudara dikasih Tuhan. Kita harus jaga, amin. Kita harus jaga kehidupan jiwa kita. Karena apa? Karena jiwa kita ini adalah buatan tangan Allah sendiri. Diciptakan oleh Yesus sendiri. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, kita akan menemukan kehidupan jiwa yang jelas hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin saudara. Pikiran kita, emosi kita, kehendak kita akan terarah dengan jelas apabila kita temukan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Akhir-akhir ini saudara ada banyak kasus-kasus terjadi di media sosial, ya. Jiwanya lagi terganggu, ya. Jiwanya lagi sakit, jiwanya lagi apa? Lagi bermasalah, ya. Kenapa bisa terjadi itu? Karena dia tidak menemukan kehidupan yang pasti. Belum menemukan kehidupan yang pasti, sehingga pikiran, emosi dan kehendaknya menjadi rusak. Jadi saudara dikasih Tuhan, jangan biarkan kehidupan jiwa kita rusak. Amin. Jangan biarkan kehidupan jiwa kita rusak oleh apa? Oleh faktor-faktor. Masalahkah itu, ya, keuangankah itu dan lain sebagainya. Tapi biarlah jiwa kita, kehidupan jiwa kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Sehingga kehidupan jiwa kita pasti jelas arahnya kemana. Amin. Nah, ini kehidupan jiwa. Yang ketiga adalah kehidupan roh. Nah, apa itu kehidupan roh? Kehidupan roh adalah prinsip kehidupan manusia. Roh adalah nafas yang dihembuskan oleh Allah ke dalam manusia dan kembali kepada Allah. Kesatuan spiritual dan manusia, dalam manusia.
Roh adalah sifat alami manusia yang imaterial, yang memungkinkan manusia berkomunikasi dengan Allah, yang juga adalah roh. Nah, saudara dikasih Tuhan, kehidupan roh kita ini kita harus jaga juga. Amin. Kita harus jaga juga. Jangan sampai nanti kehidupan roh kita berpisah antara tubuh dan jiwa, maka nanti tempatnya berbeda. Ya, tempatnya berbeda. Kenapa saya kasih foto Opa di sini? Karena saya lihat, saya tahu, saya percaya kehidupan rohnya sudah kembali kepada Bapa. Amin. Dan kembali jelas arahnya kemana. Jelas tujuannya kemana. Kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Amin. Kepada Allah Sang Pencipta kita. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, perhatikan baik. Kehidupan tubuh ada di dalam Dia. Amin. Kehidupan jiwa kita ada di dalam Dia. Dan kehidupan roh kita ada di dalam Dia. Amin. Jadi jangan bimbang, jangan takut, jangan khawatir. Ya. Hari ini saudara dikasih Tuhan, Tuhan menawarkan kepada kita ada dua hal yang kita temukan di dalam Dia, yaitu kebenaran dan kehidupan. Kehidupan tubuh kita, kehidupan jiwa kita, dan kehidupan roh kita akan apa? Akan diselamatkan oleh Dia. Dan kita akan temukan itu apabila kita hidup di dalam Kristus Yesus. Amin. Amin, saudara-saudara. Nah, jangan biarkan kehidupan tubuh, jiwa, dan roh kita kehilangan arah. Tetapi cari dan temukan keselamatan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ini yang paling penting saudara dikasih Tuhan. Dalam proses perjalanan kehidupan kita, jangan biarkan tubuh jiwamu dirusak oleh iblis. Dirusak oleh keadaan. Dirusak oleh masalah. Tetapi carilah, temukanlah supaya kehidupan tubuh kita, kehidupan jiwa kita, kehidupan roh kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan itu adalah janji Tuhan buat kita semua. Kalau kita menemukan di dalam Kristus Yesus, maka saya percaya tubuh kita untuk saat ini dipelihara oleh Tuhan. Amin. Kehidupan jiwa kita, kehidupan roh kita suatu kelak akan kembali kepada Sang Pencipta kita. Itulah kehidupan yang pasti. Itulah kehidupan yang jelas. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, di muka bumi ini kita menemukan kehidupan yang pasti hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, aspek kehidupan tubuh dan jiwa roh ada 3. Dengarkan baik. Yaitu kehidupan masa lalu, kehidupan masa kini, dan kehidupan masa yang akan datang. Kehidupan masa lalu, kehidupan tubuh kita, kita sudah melewati berbagai masa-masa kesulitan, berbagai hal-hal rintangan dalam kehidupan kita. Itu masa lalu kita, masa lalu kehidupan tubuh kita, tubuh jiwa kita dan roh kita. Dan saat ini kehidupan masa kini adalah kehidupan bagaimana tubuh jiwa roh kita. Ya, dan bagaimana kehidupan masa datang, bagaimana tubuh jiwa dan roh kita, apakah masih terarah, tertuju, jelas ada di dalam Kristus Yesus? Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, yang saya sampaikan kepada kita hari ini, ada 2 hal yang kita temukan di dalam Dia. Apa tadi? Yang pertama, kebenaran yang pasti dan kehidupan yang pasti. Amin, saudara-saudara. Ini 2 hal yang penting yang harus kita temukan. Dan tidak ada di dalam siapapun. Tidak ada di dalam diri siapapun. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Hanya ada di dalam Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih Tuhan, kebenaran akan memerdekakan kita dari dosa. Amin. Kebenaran akan memberikan kita kepastian keselamatan. Dan kebenaran akan memberikan kita pengharapan dan sukacita. Apakah kita sudah menemukan itu? Apakah kita sudah memperoleh itu? Saudara dikasih Tuhan, belum terlambat. Cari dan temukan itu. Dan hanya ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah temukan, kalau kita sudah peroleh itu, pegang itu. Amin. Pegang itu erat-erat di tanganmu. Sampai maut nanti akan menjemputmu. Dan engkau tubuh, engkau jiwa, engkau roh akan diselamatkan oleh siapa? Oleh Dia. Amin, saudara-saudara. Dan yang kedua adalah kehidupan yang pasti. Kehidupan yang pasti, tubuh kita, jiwa roh akan diselamatkan oleh Dia. Amin.
akan diperbaharui oleh Dia. Kehidupan di masa lalu, kehidupan masa kini, dan kehidupan masa yang akan datang akan dijamin oleh Yesus Kristus. Luar biasa. Inilah saudara dikasih Tuhan yang kita temukan di dalam Dia. Amin. Ini yang kita temukan, ini yang kita peroleh, dan ini harta kita. Amin. Ini harta emas kita. Ini harta emas kita. Tidak boleh dirusak, tidak boleh ditinggal, tidak boleh dibuang, apalagi tidak boleh dijual. Amin. Peganglah ini saudara dikasih Tuhan, karena ini menyelamatkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Amin. Ada satu ayat firman Tuhan kita baca bersama-sama. Matius 6 ayat 33. 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau kita mencari dan menemukan dua hal ini, maka saya percaya Tuhan akan berkehendak memberkati kita, menolong, memelihara kita. Amin. Amin saudara-saudara. Kalau kita belum mendapatkan ini, cari dan temukan. Dan kalau kita sudah menemukan itu, pegang ini. Amin. Jangan lepas, jangan buang, jangan dirusak, apalagi jangan dijual. Pegang itu sampai maut memisahkan kita, sehingga nanti kita kelak kita bersama-sama dengan Dia. Amin. Itulah yang kita temukan, itulah kebenaran yang pasti, dan itulah kehidupan yang pasti. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara dikasih Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Yesus, Kau kebenaran yang memberikan kami kepastian, yang memberikan kami kehidupan. Haleluya Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama saudara dikasih Tuhan. Kita naikkan pujian kita ini. Haleluya Yesus. Yesus, Kau kebenaran. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang
pasti yang harus kita dapatkan, yang harus kita temukan di dalam Kristus Yesus. Kita akan menemukan kebenaran yang pasti, dan kita akan menemukan kehidupan yang pasti. Dan kita hanya peroleh itu di dalam Yesus Kristus, karena Dia sudah mendeklarasikan dirinya bahwa Dia adalah kebenaran, bahwa Dia adalah kehidupan, Dia adalah jalan, Dia adalah terang. Saudara dikasih Tuhan, jangan berpikir, jangan bertanya, dan jangan cari kepada yang lain. Carilah itu pada diri Yesus Kristus. Peganglah itu, pertahankanlah itu sampai maut menjemput kita. Saudara dikasih Tuhan, mari kita renungkan. Mari kita renungkan. Apakah kita sudah menemukan dan memperoleh itu? Itu harta emas kita. Itu harta satu-satunya kita di bumi ini. Kalau kita sudah temukan, mari kita pegang itu. Kita simpan itu dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari saudara dikasih Tuhan. Mari saudara dikasih Tuhan, kita sembah Dia. Kita puji Dia. Karena Dia sudah memberikan kebenaran yang pasti bagi kita. Karena Dia sudah memberikan kehidupan yang jelas bagi kita. Mari kita sembah Dia, puji Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kebenaran Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pada hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur. Kami sangat bersyukur buat kebenaran yang Kau sikapkan bagi kami hari ini. Kami hanya menemukan kebenaran yang jelas dan pasti di dalam Kristus Yesus. Dan itu telah memerdekakan kami, telah membebaskan kami, telah menyelamatkan kami, dan telah memberikan pengharapan dan sukacita, sehingga kehidupan kami, tubuh kami, jiwa kami, dan roh kami terpelihara di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati mereka, sehingga mereka menjadi jemaat yang tertanam, bertumbuh di dalam kebenaran Yesus Kristus, sehingga mereka Tuhan hidup dalam kehendak Tuhan, dan mereka memuliakan Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami bersyukur Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di Ampelona yang ada di rumah hari ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Tuhan memberikan pengharapan bagi mereka oleh kebenaran dan oleh kehidupan yang Tuhan berikan bagi mereka. Mereka menjadi jemaat yang memuliakan Tuhan, jemaat yang merindukan Tuhan, jemaat yang menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran.
Jemaat yang mencari kebenaran, jemaat yang mencari Yesus dalam kehidupan mereka. Ajar mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi jemaat yang hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapak yang baik, berkati Ibu Gembala kami yang tidak bersama dengan kami hari ini. Kami angkat tangan kami Tuhan, memberkati hamba-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi. Kesehatan, kekuatan Tuhan tambah-tambah ke dalam kehidupan hamba-Mu. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati Tuhan cucu-cucunya. Tuhan memberkati dengan berkat kesehatan, dengan berkat kekuatan, dengan berkat hikmat, kearifan, terus mengalir, terus ada dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui pelayanannya. Terima kasih Bapak yang baik, berkati seluruh jemaat, seluruh pengerja yang melayani hari ini. Kiranya Tuhan terus memperlengkapi dengan kuasa-kuasa-Mu, terus pakai dengan urapan Tuhan, terus pakai dengan hikmat daripada Tuhan, sehingga Tuhan pelayanan kami menjadi pelayanan yang memuliakan Tuhan, pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Hari-hari ini ada banyak bencana yang terjadi di bangsa kami. Kami percaya ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan terjadi apapun di bangsa kami ini. Dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan sukacita, Tuhan memberikan damai di bangsa kami ini. Kami percaya Tuhan ada di bangsa kami. Kami percaya ada shalom, ada damai sejahtera di bangsa kami ini, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pemerintahan di bangsa kami ini, dimanapun mereka berada dan siapapun. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menjamah mereka, sehingga mereka boleh memimpin bangsa kami ini seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami mau berpisah-pisah, kami mau kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan lindungi kami, Tuhan sertai kami, Tuhan jagai kami. Engkau adalah Allah yang Immanuel, yang memelihara tubuh kami, memelihara jiwa kami, dan memelihara roh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari saudara dikasih Tuhan, para pekerja kebun anggur, arahkan hatimu kepada Dia. Kita terima berkat daripada Dia hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah, bawalah sukacita daripada Tuhan hari ini. Tuhan memberkati studimu, keluargamu, pekerjaanmu, pelayananmu, masa depanmu. Tuhan berkati 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Mulai hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena itu marilah berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Salam 5P.